harganya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, selamat datang di podcast Ramadan Ceria bersama anak hebat. Di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang satu pertanyaan penting, yaitu kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, supaya makin seru dan paham, kita sudah bersama narasumber kita, Guru Pendidikan Agama Islam kesayangan kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam anak-anak hebat, Masya Allah, luar biasa sekali. Masih semangat Mbak Faika dan Mbak Najwa? Masih. Alhamdulillah. Bapak, jujur nih, kadang puasa itu berat, lapar, haus, apalagi kalau lihat teman-teman makan di siang hari. Iya Pak. Terus kadang kita mikir, kenapa sih harus puasa? Kan Allah Maha Tahu. Kita lapar aja sudah cukup niatnya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita wajib berpuasa? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Baik untuk teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bisa disimak ya apa. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Puasa itu bukan hanya untuk sekedar menahan rasa lapar dan haus juga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Agar kita bertakwa ya Bapak. Betul sekali. Nah, puasa itu melatih kita supaya menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih bisa mengendalikan diri kita sendiri. Berarti bukan cuma nahan makan. Betul. Jadi puasa itu juga menahan kita, yang pertama menahan marah, tidak berkata jujur, melakukan kemaksiatan atau berkata kasar. Nah, karena itu semua kita jika bisa menahan, berarti puasa kita dinilai ibadah kita menjadi tinggi atau berkualitas seperti itu. Wah, berarti puasa itu latihan jadi orang baik ya Bapak? Masya Allah, tepat sekali Mbak Najwa. Jadi puasa itu sekolahnya akhlak untuk kita semua. Bapak, ada pesan hikmah buat teman-teman yang sedang berpuasa? Pastinya ada dong. Apa sih? Nah, puasa ini untuk kita merasakan bagaimana lapar itu seperti orang yang kurang mampu. Dan disitulah kita tumbuh rasa empati dan kepedulian kita. Mungkin kita bisa dalam satu hari bisa makan 2 kali, 3 kali dalam satu hari. Tapi apakah kalian melihat di luar sana itu masih banyak terjadi teman-teman kalian seusia kalian itu dalam satu hari itu tidak bisa makan sekali, itu tidak bisa. Kadang makannya 3 hari sekali, itu ada. Karena apa? Karena mau dimakan apa? Ndak ada yang mau untuk dimakan. Mau ketemu nasi itu aja untung-untungan. Terkadang ada di suatu tempat itu kadang makannya cuma nasi dan garam itu aja. Itu pun katanya rasanya sudah luar biasa sekali. Apalagi kalau kita tambah lauknya, mungkin kita tambah ikan, kita tambah ayam, tambah udang, itu bagaimana nikmatnya luar biasa sekali seperti itu. Makanya untuk kalian yang sampai hari ini yang masih dikasih rezeki yang luar biasa sekali, makanya ketika makan itu diusahakan jangan sampai dibuang. Karena apa?
Kita harus ingat, kalau kita buang makanan berarti kita sama saja buang rezeki kita sendiri. Kita lihat, oh berarti orang luar di sana itu masih banyak yang belum seberuntung kayak kita semua, seperti itu. Jadi kita lebih mudah berbagi. Betul sekali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya rezeki lebih, silakan berbagi, bisa berbagi ke temennya atau ke tetangganya atau ke tempat-tempat panti asuhan dan atau tempat yang sekiranya membutuhkan, seperti yang kemarin teman-teman kita di Aceh, di Sumatera membutuhkan pakaian, makanan. Selagi kita bisa bantu ya kita bantu, seperti itu. Kita nggak ada tahu, barangkali amal itu kita menjadi amal yang paling terbaik kita untuk dibawa ke akhirat nanti, seperti itu Mbak Nazwa. Wah, siap terima tantangan teman-teman. Insya Allah kita bisa. Terima kasih banyak Bapak atas semuanya hari ini. Semoga kita semua bisa menjalani puasa dengan penuh makna. Bukan cuma menahan lapar, tapi juga memperbaiki diri ya. Nah, semoga di puasa kali ini kita diberikan panjang umur dan diberikan puasa kita menjadi berkah pastinya, dan semoga di Ramadan berikutnya kita bisa bertemu kembali seperti itu, karena kita nggak tahu puasa kapan, atau mungkin umur kita nggak ada yang tahu, mungkin besok, hari ini, atau mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi kita berharap semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa merasakan ibadah puasa Ramadan seperti itu. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa. Nah, baik, sebelum kita tutup dengan doa, Bapak berpesan kepada anak-anak semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jangan lupa tetap untuk anak-anak melaksanakan ibadah puasa. Yang belum bisa puasa 1 hari bisa melatih diri dengan puasa setengah hari. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bisa murojaah hafalannya itu, baik dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Jadi supaya kalau kita baca walaupun tidak baca Al-Quran dari surat Al-Baqarah, misal kita bacanya dari An-Naba, itu aja dalam satu surat An-Naba itu aja sudah berkali lipat pahalanya kita, seperti itu. Jadi saling berlombalah dalam berbuat kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita diberikan panjang umur dan bisa bertemu kembali di Ramadan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna minasy-syaimin wal qaimin. Artinya, ya Allah, berkahilah kami semua di bulan Ramadan dan jadikanlah kami orang yang rajin berpuasa dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Nazwa dan saya Fahira. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ramadan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.